Sekaligus mereka pun hanya diwakili oleh para pengacara yang sangat jinak, karena pengacara manapun yang tak mau melacurkan diri pasti akan dengan keras menentang tata cara dan dasar-dasar kelangsungan persidangan dibanding dengan apa yang dilakukan oleh para pembela yang telah mewakili para terdakwa. Dengan mendasarkan perkaranya pada bukti-bukti tertulis, maka pihak penuntut memperoleh keuntungan lain di penghujung perang. Pusat Komando Pasukan Amerika dan Inggris telah mendirikan pusat-pusat dokumentasi khusus, dan seiring dengan kemajuan pasukan itu dalam menduduki wilayah Jerman, mereka telah mengumpulkan dan kemudian menyalurkan semua dokumen-dokumen resmi yang ditemukan ke pusat-pusat komando itu. Tidak kurang ratusan ton dokumen telah terkumpul. Staf-staf ahli di pusat-pusat ini telah memproses dokumen-dokumen itu dan menyisihkan setiap dokumen yang bisa membantu perkara penuntutan. Bagian-bagian dokumen-dokumen atau film yang tidak membantu perkara penuntutan telah dihapus, dipotong, atau dicacah kapanpun dan dimanapun. Dokumen-dokumen atau film-film yang bisa membuat keadaan tak bersalah para terdakwa, atau yang bisa membantu para pembela untuk membebaskan para terdakwa, akan ditahan, dimusnahkan, atau setidaknya disembunyikan dari pihak pembela. Namun ketika itu terjadi, dari ribuan dokumen yang dipersiapkan untuk para penuntut di Nuremberg, ada beberapa dokumen yang lolos sensor dari pusat dokumentasi yang ternyata bisa menguntungkan pihak pembela. Begitu hal ini diketahui, maka dokumen-dokumen itu tiba-tiba menghilang dari lemari besi tempat penyimpanan seluruh dokumen bukti yang akan diajukan. Dengan demikian para penuntut memiliki sarana dan pengendalian pada seluruh dokumen yang ingin ditambahkannya sebagai bukti di persidangan. Sebaliknya para pembela sama sekali tidak memiliki sarana itu. Mereka hanya memiliki beberapa dokumen yang tak berguna yang diberikan para penuntut. Para penuntut Nuremberg dapat mengadakan dokumen apapun dan kapanpun sekehendak mereka, tanpa harus terlebih dahulu mengabarkan maksud mereka kepada para pembela kecuali jika dokumen-dokumennya tak terlalu penting atau kurang memberatkan, dan tentunya juga tidak membolehkan para pembela untuk memiliki salinannya sebelum dokumen itu benar-benar diajukan di sidang. Sering terjadi, karena dokumen bukti bisa diajukan mendarat dengan cara tadi, maka salinan yang dibutuhkan pembela tidak tersedia. Dan apabila beberapa pembela membutuhkan salinan suatu dokumen, meskipun terkadang tersedia, namun salinan itu jumlahnya sedikit, sehingga para pembela pun harus mempelajarinya bersama-sama. Siasat-siasat ini menjamin agar para pembela senantiasa serba kekurangan, hingga mereka tak pernah siap untuk menghadapi perkara yang ditujukan bagi para terdakwa yang mereka wakili. Akhirnya sebaik-baiknya usaha pembelaan yang dapat mereka kerahkan adalah penyangkalan yang datar dan hampa, yang dengan begitu mudahnya dibekap dan dibungkam dengan bergunung-gunung peluru kertas yang sudah disiapkan para penuntut. Sudah jelas bahwa banyak dari para terdakwa di persidangan Nuremberg yang selama peperangan memang bertanggung jawab atas pembunuhan orang lain, baik secara langsung maupun tak langsung, seandainya mereka dituntut atas pembunuhan, atau atas percobaan pembunuhan, atau atas persekongkolan untuk membunuh, dan disidang dengan peradilan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur hukum yang berlaku. Maka kemungkinan besar mereka akan divonis bersalah atas setidaknya salah satu dari tuduhan itu. Namun, harus diingat bahwa maksud persidangan Nuremberg bukan sekedar untuk memvonis para pengikut setia Hitler atas beberapa pelanggaran berat, sehingga mereka dapat dibasmi secara sah. Sesungguhnya maksud utama di balik persidangan Nuremberg adalah untuk menciptakan suatu samaran maha besar, demi mengalihkan perhatian masyarakat umum dari kegiatan para Freemason dan secara adil, atau tepatnya secara tidak adil membebankan sebab musabab terjadinya Perang Dunia Kedua di pundak bangsa Jerman. Hasil persidangan Nuremberg merupakan hal yang sudah dipastikan sebelumnya. Yang menarik adalah sampai sejauh mana para Freemason mau bertindak untuk pertama, menciptakan peradilan adil hayalan yang seakan akan dilangsungkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kedua, mengatur penyajian bukti-bukti dengan cara sedemikian rupa, sehingga muncullah suatu gambaran yang benar-benar palsu tapi meyakinkan, mengenai bagaimana perang disulut dan apa yang diperbuat oleh bangsa Jerman dalam perang itu. Dan ketiga, untuk memastikan agar gambaran palsu tapi meyakinkan itu tersebar luas ke segenap penjuru dunia, dan dapat dipercaya oleh sebanyak mungkin manusia yang menyaksikan atau mendengarnya. Seperti para ahli sihir Fir'aun,
Para Freemason adalah jagoan hayalan masa kini. Mereka memukau manusia dengan hayalan agar menguasai dan mengakali mereka. Mungkin persidangan hayalan Nuremberg merupakan salah satu hayalan mahakarya mereka untuk menyamarkan praktek yang piawai dalam hal pengendalian manipulasi berkat kerjasama terpadu para pakar medis dan para pakar hukum. Yang telah memastikan bahwa tidak saja para tokoh pengikut Hitler telah dicemarkan bulat-bulat dan dimusnahkan dalam proses itu, tapi juga bahwa warga dunia pada umumnya telah termakan oleh hayalan itu. Pemberitaan yang diterima dan diperlukan langkah manipulasi massal ini tentunya ditunaikan oleh sistem-sistem media yang dikendalikan Freemason. Merekalah yang mampu menyajikan gambaran-gambaran yang tepat, kutipan-kutipan pembicaraan, dan ulasan-ulasan yang bermuatan yang diperlukan untuk membangun anggapan. Betapa mengesankan dan betapa adilnya proses peradilan dengan segala objektivitas dan ketidakberpihakannya mengadili gerombolan segala jenis bajingan bengis psikopat yang sesungguhnya bahkan sama sekali tak pantas untuk mendapatkan persidangan yang adil. Jelaslah sejak dulu hingga kini, peran yang dijalankan sistem-sistem media kafirun ini sangat berarti. Menciptakan gambaran yang diinginkan itu relatif mudah. Yang sulit adalah memastikan agar gambaran itu dengan segala cara segera menemukan jalan untuk mengendap di dasar benak mayoritas masyarakat. Pernyataan yang langgeng ini menandakan tidak saja tingginya kesangkilan para Freemason, tapi juga menandakan betapa tingginya derajat pengendalian mereka atas rakyat banyak melalui sistem-sistem media mereka. Mungkin Big Brother tidak sedang mengawasi Anda, tapi yang pasti dia sedang memprogram dan mengkondisikan Anda. Sesungguhnya pada persidangan Nuremberg, hanya sedikit atau bahkan tak ada perbedaan antara mereka yang mendakwa dan mereka yang terdakwa. Sesungguhnya Perang Dunia Kafir Kedua, tak kurang tak lebih hanyalah merupakan perebutan kekuasaan antara sistem-sistem piramida kekuasaan kafir yang saling bertentangan. Allah menetapkan di Quran bahwa kafirun nampak seolah satu tubuh, namun sesungguhnya mereka berpecah belah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kufur adalah sebuah sistem. Maka pada hakikatnya, Perang Dunia Kafir Kedua merupakan satu peristiwa terpadu yang melibatkan satu sistem, itulah sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, yang bersatu padu untuk membinasakan diri sendiri. Allah menetapkan di Quran bahwa orang-orang yang tidak mengikuti jalan hidup para nabi membinasakan dirinya sendiri. Inilah buktinya. Mereka membinasakan diri sendiri dan saling membinasakan. Menurut kepentingan para Freemason, keberhasilan persidangan Nuremberg dapat diukur dari kenyataan bahwa jika kini Anda berkata pada siapa saja yaitu pada seseorang yang telah ditempa proses pendidikan dan pengkondisian oleh media massa misalnya kata Hitler atau Nazi atau Nuremberg, maka langsung angka ajaib dan ungkapan 6 juta orang Yahudi dibunuh di kamp-kamp konsentrasi akan terucap dari bibirnya atau setidaknya terlintas di benaknya. Walaupun jumlah itu tak pernah dibuktikan dalam persidangan Nuremberg, bahkan setelah persidangan pun, jumlah segini belum terbukti terbunuh dengan cara itu, dan bahwa cara-cara pembunuhan yang konon digunakan para penguasa kamp-kamp konsentrasi memang begitu. Ketika angka 6 juta itu sedang diputuskan oleh para Freemason yang sangat memperhatikan masalah pemberitaan, Chaim Weizmann salah seorang tokoh masyarakat, pendiri gerakan Zionis dikabarkan mendukung angka 6 juta itu dengan menyatakan bahwa masyarakat tidak akan percaya pada kebohongan kecil. Tetapi mereka akan mempercayai kebohongan besar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Douglas Red dalam bukunya The Controversial. Selama 6 tahun peperangan, gabungan tentara Jerman, Jepang dan Italia yang mempergunakan aneka perangkat pembunuh canggih hanya menewaskan 824.928 jiwa para tentara, pelaut, pedagang dan orang sipil, baik dari Amerika, Inggris maupun anggota persemakmuran lainnya. Jika pihak Jerman dianggap menewaskan, katakanlah, setengah jumlah itu di Eropa, maka ini berarti tentara Jerman telah membunuh orang Yahudi di Eropa sebanyak 15 kali lipatnya. Untuk bisa melakukan ini, pasti Jerman punya sejumlah tentara, senjata, peralatan transportasi, penjaga-penjaga dan bahan-bahan yang sedemikian besarnya, sehingga mereka pasti akan mampu memenangkan perang tersebut berulang kali. Selanjutnya, haruslah diingat bahwa istilah kamp konsentrasi adalah istilah yang kini sangat bermuatan emosi akibat cara penggunaannya di media massa. Kamp konsentrasi pada dasarnya adalah kamp para tawanan perang. Kamp tawanan perang awalnya dipopulerkan oleh Inggris.
saat mereka membangun Imperium Inggris dan berusaha untuk mempertahankannya, khususnya pada saat Perang Boer di Afrika Selatan. Walau sesungguhnya selama terjadi peperangan, selalu terdapat kamp tawanan perang tempat sejumlah besar orang ditawan, dan kamp semacam ini selalu merupakan tempat yang tidak menyenangkan untuk ditinggali, khususnya jika kamp itu diatur oleh para komunis. Hakikat Perang Dunia Kafir Kedua adalah bahwa segala tindakan semua orang yang terlibat di dalamnya di kedua belah pihak. Apabila ditilik dari definisi dan istilah-istilah Piagam Nuremberg, yang cara pendefinisiannya sangat luas, maka tindakan siapapun di kedua belah pihak setiap saat bisa saja didefinisikan sebagai kejahatan. Piagam Nuremberg menyatakan bahwa adalah sebuah kejahatan apabila sebuah perang direncanakan dan dilakukan sebagaimana sebuah perang biasanya direncanakan dan dilakukan oleh kafir. Peperangan kafir dilaksanakan tanpa pandang bulu, sedangkan jihad, yaitu berperang di jalan Allah oleh mereka yang meyakini Allah, dan dilakukan dengan dasar bahwa Anda hanya diizinkan berperang untuk melindungi din, bahwa Anda tidak boleh membunuh siapapun yang mengucapkan syahadat, yaitu mereka yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, bahwa Anda tak boleh membunuh dalam keadaan marah, karena hal itu akan menyeret Anda ke api, bahwa Anda tidak boleh menghancurkan dan memperkosa jika Allah memberimu kemenangan, dan akhirnya, jika Anda terbunuh dalam jihad, maka Anda meninggal dengan langsung menyaksikan Allah dan langsung masuk ke dalam taman. Orang kafir berperang dengan kejahilan mutlak pada apa yang ada di balik kematian, maka mereka tak mempedulikan bagaimana dan siapa yang dibunuhnya, serta tak mempedulikan perilaku mereka sendiri. Mukmin berperang dengan kepahaman yang mendalam pada apa yang ada di balik kematian, penuh rasa takut, karena mengerti bahwa berperang dengan alasan yang salah, atau membunuh orang yang salah, dapat mengakibatkan dirinya terjerumus ke api. Dengan demikian mukmin pada saat berperang, sangat berhati-hati mengenai siapa yang dibunuhnya, dan mengenai perilakunya sendiri. Di zaman di mana teknologi modern telah menyempurnakan teknik-teknik membunuh orang secara lebih mudah dan lebih efisien dibanding sebelumnya, maka mencabut nyawa manusia secara sewenang-wenang bisa menjadi sesuatu yang cukup tak berkesan, bahkan membosankan karena terlalu sering. Siapapun yang memiliki akal di pihak manapun, dia akan lebih berhati-hati bila mengingat firman Allah kepada Bani Israel. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran, Surat Al-Maidah 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran, Surat Al-Maidah 32. Jika dipandang dari sudut ini, jelaslah bahwa jumlah korban tidak penting, berapapun jumlahnya, 600.000, atau 60.000, atau 60, atau bahkan walau hanya satu, adalah setara buruknya dan salahnya dengan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar sesuai petunjuk Tuhan. Dalam Quran Allah juga berfirman, Dah 32, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka padanya, dan mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran, Surat An-Nisa 93. Yang menarik, definisi tentang kejahatan-kejahatan utama yang tercantum dalam Piagam Nuremberg tidak memperhatikan kehidupan akhirat sama sekali. Jika seseorang memandang tindakan-tindakan kedua belah pihak dengan wawasan sempit dari batasan-batasan piagam itu, maka setiap orang yang bertempur dalam perang itu nyata bersalah atas kejahatan-kejahatan tersebut, khususnya para Freemason yang tidak saja mendalangi perang itu, tetapi juga merancang Piagam Nuremberg. Para pemenang perang, bagaimanapun juga berusaha menutup malu terhadap kenyataan ini. Sedangkan pihak yang kalah dicegah untuk dapat menyatakannya secara umum, seperti yang dikatakan oleh Hakim Holmes, sejarah adalah apa yang dikatakan oleh pihak yang menang.
Jika memperhatikan perang-perang kecil lainnya yang diatur para Freemason sejak akhir Perang Dunia Kedua, tindakan yang dilakukan pasukan-pasukan Amerika dan Inggris, yang terbukti sangat mirip dengan tindakan-tindakan pasukan Jerman pada Perang Dunia Kedua tidaklah dihukum oleh pengadilan-pengadilan militer, tetapi malahan dipuji sebagai tindakan-tindakan ksatria dari mereka yang siap mengorbankan diri demi negaranya, atau demi demokrasi, atau demi pengendalian tambang-tambang minyak, atas nama perdamaian, kebebasan dan keadilan, dalam perang melawan komunis, atau teroris, atau para fanatik, atau para ekstremis, atau melawan siapapun yang dianggap sebagai musuh oleh media massa yang dikendalikan Freemason. Pada dasarnya, mereka yang mengendalikan sistem-sistem media massa kini bisa saja menggambarkan siapapun yang mereka inginkan sebagai musuh. Ini dilakukan dengan penggunaan kosakata yang menggugah emosi untuk menyebut mereka, misalnya kata-kata komunis, teroris, fanatik, ekstremis, dan yang terbaru fundamentalis, yang dengan penyebutannya saja langsung memicu tanggapan emosional setiap pendengar yang telah dikondisikan secukupnya oleh sistem pendidikan dan sistem media massa. Tanggapan emosional ini berbentuk perasaan otomatis untuk menolak dan mengutuk siapapun yang telah digambarkan oleh definisi-definisi kafir itu. Sehingga orang yang telah tergugah perasaannya benar-benar tak mampu lagi untuk melihat siapa sesungguhnya orang-orang yang telah digambarkan itu, atau untuk menyimak apa yang sesungguhnya dikatakan oleh mereka.